Beers. The Beers. Yo, welcome to PD Podcast The Beers. Sangat-sangat improve. Improve banget cia. Gila. Jadi nih kita nge-podcast. The Yuk, Beers. gila. Emang boleh so excited ini? Apa boleh? Aduh, maaf ya yang pendengarnya, takutnya jangan pakai headset sih gue saranin. Iya kayak rusak. Audionya udah pick belum? Belum ya. Kita buka pakai pantun dulu dong. Cakep. Yoi. Cakep. Cakep. Gue Belum. Gue kira gue dulu. Belum. Gue jalan-jalan ke makam, makan beli bis. Cakep. Welcome to Podcast The Beers. Dari bis ke best tuh apa? Sumpah gue nyari kata-kata yang belakangnya bias apaan. Ada gak lu? Ada. Nih, ada. Coba, dengerin. coba. Si Coba. Mamat main orkes. Main orkesnya di Mabes. Selamat datang di podcastnya The Beers. The Beers. Kok gue beli bis ya? Ini bisa-bisanya gue salah. Kan ada Y-nya, The Beers. Beli bis nanti bayar ya. Beli bis nanti bayar. Kita welcome kok buat semua yang mau ingin. Hari ini kita kasih free. Kita kasih Besok free bayar. dulu. Besok bayar. Media partner, let's go. Besok The bayar. Beers. Besok Jadi bayar. apa sih emang yang mau dibahas sama podcast The Beers ini apaan sih? Sampai heboh banget orang-orang. Apa coba? Jadi kita sebelum kita bahas kita diskusi dulu kali ya. Kenapa sih podcastnya namanya The Beers? Apa tuh, Bang? Kata Kenapa, The Beers kenapa, tuh kenapa? kenapa sih? Kenapa? Gak usah namanya selip podcast callable The ya. Suara gue udah cempreng banget nih. Gak usah diberat-beratin. Jadi sebenarnya guys, kata The Beers itu pertama kali diucapkan oleh Aisyah Putri Maulana. Siapa tuh? Yang mainnya sama Gampa yang yang suka kol-kolah kol-kolah. itu. Jadi waktu itu Aisyah datang. Sebenarnya dia ngomongnya dulu baik chef. Iya. Lama-lama dia ngomong The Beers. Beers. Terus lama-lama kayak kok gue kecantol mulu sama kata The Beers. Dia udah lupa, guanya masih sampai detik ini ngomong The Beers. Hello. Dan gue juga udah bilang bang di TikTok gue waktu itu kalau misalnya biar orang-orang ngomongnya yang positif gitu. Betul. Jadi kayak gue The Beers nih gitu. Bisa ngomongnya biasa aja. Capek ngomongnya gitu. Dan podcast The Best ya maksudnya adalah ya biar jadi podcaster The Best. The best. Terbaik. Ya ada PWK sih ada di kita ya udahlah kita nyebut aja. The Best. Nggak tahu kata apa nggak di kamera tapi mau podcast The Best. Podcast The Best. Gitu. Dan kenapa bang ujung-ujungnya bikin podcast? Kenapa tuh? Karena simple bang. Jadi waktu itu gue pulang dari Cibubur syuting, kan gue artis. Artis. Masa Allah ya. Ya Allah gue narsis banget ini ya Allah amit-amit. Istighfar lu. Lu Ning. Ya Istighfar lu. Allah kata gue. Kata gua teh. Iya jadi gue pulang dari Cibubur waktu itu. Gue lagi ngecek akun gue. Jadi waktu itu gue abis ngupload, gue mau mobil. Nah terus nggak lama lampu merahnya berubah jadi hijau. Gue diklakson, gue lempar HP gue ke samping. Nah suara gue keputer-puter. Keputer gitu. Kata gue nyetir sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Kata kenapa gue gak bikin podcast aja nih. Cakep. Iya maksudnya biar bisa menghibur orang-orang yang pulang kantor. Yang lagi di kereta. Yang di kereta. Yang lagi di busway. Yang gabut. Yang lagi api-api gitu. Jadi kita ketawa bareng. Jadi di sini nggak ada yang namanya horor-horor, nggak ada ya. No kita takut. Kalau horor di podcast honor. Podcast sebelah aja. Ya, di sini kita ketawa-ketawa aja ya. Kita have fun aja gitu karena kita udah capek kerja. Udah capek hidup. Jangan. Jangan. Harus semangat hidup. Iya, harus betul. semangat hidup. Dengerin podcast The Best. Podcast The Jadi Best. semangat hidup lagi. Gue ditemanin sama orang yang selalu menemani gue di setiap konten, terutama konten campaign. Konten pribadi jarang banget nih. Pokoknya kalau ada campaign ada saya. Ada Bang Ayer. Ada saya, Kenalin gitu. dong, namanya siapa? Nama saya Rangga.
Iya, gue cinta gitu. Emang 1000 purnama? Kan kita pakai baju sekolah. Jadi Oh kayak, iya. Jadi kayak Rangga gue. Rangga, gitu. iya. Kita lagi ada apa dengan Shinta? Iya, ada apa dengan Ape gitu. Jadi kita pakai baju sekolah juga ya. Iya, betul. Ini kalau yang dengerin kan nggak kebayang nih, Iya. gitu. Jadi kita maksudnya kita lagi belajar Iya. supaya menyusul Bapak Deddy Corbuzier. Betul. Walaupun mungkin ada yang komen di rumah kayak muka lu nggak cocok. Lu kagak lulus namanya, Lu abang-abangan apa gimana gitu? Iya, salah juga tuh kayak gitu ya. Gak apa-apa deh, emang gue alumni gue. Iya, ini alumni gua yang baru belajar Iya, gitu ya. betul. Itu filosofinya. Udahlah filosofi mulu, kita bahas dong hari ini bahas apa Ki? Pembahasan pertama apa ini kita nih? Kita akan membahas tentang cegil. Cegil. Cewek gila. Apa tuh cewek gila? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih definisi yang pastinya gimana. Tapi rata-rata orang-orang para sabar. Para sabar. Apa tuh para sabar? Kasih tahu dulu. Mungkin ada yang belum tahu di rumah. Yang belum tahu nih, kenalin para manusia sabar atau para pendengar podcast The Bias itu namanya sabar. Sabar. Apa tuh? Sahabat Akbar. Udah, Iya. Sabar sahabat Akbar. Gila, ya. Ada yang ngomong tabar, tantenya. Ntar muncul nih ya yang lain-lain. Keluarga lu taruh Keluarga semua deh. gua, iya, Iya, silsilah bener. keluarga gua Iya, tuh bener, muncul bener, gitu. Jadi maksudnya gua nggak suka aja sih ada yang ngefans. Maksudnya kayak ngefans cinta lover, ada yang bilang ini anak Akbar lover. Iya. Akbar Lesius. Delisius kali gua. Masa ada yang bilang katanya, baru kali ini gua ngelihat cowok, gua narsis sedikit ya. Ini kata netizen. Cogan tapi gue gak mau naksir, mau jadi temen aja. Ya Ya Allah. Tapi bagus, maksud gue emang gitu, emang kita jadi temenan aja. Kata gua teh. Kata gue terus ada yang bilang juga katanya, mukanya padahal tampangnya orang bener. Maksudnya apa itu? Ada yang ngomong juga kayak tampangnya aktor, kelakuannya pelawak. Ada yang ngomong gitu di TikToknya. Di TikTok ya. Ya nggak apa-apa, Iya, itu kan enak masing-masing. Tapi lo pada istighfar deh. Iya. Istighfar. Istighfar. Gue manusia biasa sama kayak kalian. Cuman kebetulan sisi gue yang lain keluar aja nih kebetulan. Iya. Betul. 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 Itu punya GG, jangan diambil. Kita bikin diri. Kita bahas tentang cegil. Cegil, Cewek gila. cewek Jadi gila. ini rata-rata orang yang ngomongin tentang cegil ini adalah cewek-cewek yang berani banget. Yang tapi dalam berani itu lebih ke nekat. Maksudnya kayak gimana tuh? Contohnya di gua pribadi ya. Coba, Menurut gua ini coba. cegil parah. Cegil parah. Jadi ada nih, dulu gua ada temen gua, cewek. Nah dia tuh dulu gua nggak tahu dia suka sama gua. Gua nggak tahu karena ya temenan kita ya udah gitu kayak ngobrol, terus habis itu kayak makan di kantin bareng. Kayaknya udah dari ngomong gitu aja udah harusnya demen deh. Guanya aja yang nggak peka lo. Iya. Istighfar lo. Istighfar lu bar. Nah, waktu lagi udah lulus, terus abis itu kita ketemu lagi. Nah, nih cewek confess Melalui WhatsApp. WhatsApp. Iya. Tapi yang menurut gua dia keren adalah dia ngomongnya gini. Ini keren banget. Jadi dia nge-WA gini. Bar, sorry banget gua tiba-tiba ngechat lu kayak gini. Gua dari dulu suka sama lo. Gua suka sama lo dan jujur sekarang gue udah gak berharap banyak. Sedih sih, lebih ke sedih. Dan gue cuman pengen ngutarain apa yang gue rasain. Lu gak perlu jawab WA ini dan gue berharap lu gak bales WA ini biar gue gak malu banget. Tapi yang penting dia udah mengungkapkan perasaannya. Udah mengungkapkan. Nah abis itu kayak thank you ya, sorry banget gue tiba-tiba chat random gini. Semoga kita gak jadi awkward ya setelah ini. Karena gue udah gak tahan aja, gue pengen ngomong aja ke lu gitu. Cuman maksud gue, ya terus gue harus bereaksi apa? Gue bacanya kan kayak awkward langsung. Terus gue ngapain tuh? Terus kayak ya udah gitu. Akhirnya gue lu balas nggak? Tapi gue tetap balas. Karena tapi gue balasnya dengan bahasa yang ya maksud gue fair. Jadi gue bilang sorry banget gue balas. Tapi menurut gue lebih baik gue balas dibandingkan gue nggak balas sama sekali. Ya, betul. Karena kan gue juga berhak dong untuk bereaksi juga gitu. Gue berhak mengungkapkan apa yang gue rasain juga. Betul. Jadi gue bilang sorry banget gue nggak pernah tahu rasanya itu kayak di posisi lo kayak gimana. Sorry juga gue nggak pernah gue nggak nganggep lu sebagai yang lebih kayak romance, jadi teman aja.
Tapi gue juga nggak mau kita jadi awkward cuman karena ini gitu. Tapi gue menghargai banget dan gue berterima kasih sama lo karena lo udah ngutarain. Karena menurut gue ini berani banget, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, thank you ya Bar gitu. Makanya thank you. Gue kayak, gue kayaknya cowok keren banget gak sih saat itu kayak. Lu nyesel kan lu ngeliat muka gue liat tingkah gue sekarang lu nyesel gak lu? Nyesel lah masa enggak gitu. Untung dulu gak ya ini. Kalau lu Bang, lu ada nggak? Tapi taruh. Iya, pengen buru-buru cabut aja mau kemana sih? Tapi itu sekarang gimana itu sama? Terakhir kita ketemu dan nggak terbahas juga dan emang nggak ada apa ya? Kalau niat tuh intention apa intention. Sosok bahasa Inggris sih lu. Yalah lu. Iya. Nggak ada niat buat ngebahas kesana juga. Jadi waktu itu kita ketemu bareng-bareng karena kita reunian dan abis itu ya udah biasa aja dan gua nggak mikirin. Ya mungkin ada sedikit pandangan-pandangan yang kayak kita ada masa lalu yang chat itu tuh kayak dalam beberapa second gitu kayak. Tapi ya gue berusaha untuk ignore aja. Dan mungkin dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia udah berdamai dan gue melihat dia secara kerjaan juga karirnya oke. Mungkin karena setelah itu kali ya lebih plong, lebih nggak ada beban gitu. Karena gue bebannya. Karena kan jadi kepikiran terus kan. Bisa jadi. Mau makan nggak enak, mau mandi nggak enak. Iya gitu. Dan gue jujur aja. Ada hubungannya. Ada hubungannya kayak aku mau makan. Ku ingat kamu gitu. Tapi bener-bener gue malam itu memang sekaget itu sih. Dan gue bener-bener shock tapi gue salut kayak respect Cegil. Gary. Tap in. Ini gak bersponsor nih masih lowong. Kalau mau di bawah nih. Iya di kamera masih kosong banget ini tuh. Iya. Masih kosong banget. Backgroundnya aja cuman bendera nih. Kata gue timnya mana nih? Background gue apa ini? Sabar, kita ngisi satu-satu. Iya. Nanti ada Giri salut masuk tuh baru ada. Tapi mohon maaf ini kita konsepnya sekolah ya. Jadi tolong dikondisikan ya. Jangan yang masuk yang aneh-aneh nih. Ntar minuman keras lu masuk sini. Jangan dong. Ntar kalau udah lulus rokok gitu. Pot. Kalau lu Bang, ada gak sih pengalaman dengan Cegil? Bisa lebih lama lagi. Gak ada kayak Cegil kayak Cogil ada. Gua Cogil. Oh boleh nih kita ngomong Cogil. Cowok gila gitu. Iya itu gimana tuh Bang? Jadi, emang lu ngapain kalau bisa bilang lu Cogil? Kayak kenapa turun aja lama-lama mulut gua ke bawah kayak corong. Kenapa ya? Gimana ya kalau gua bisa dibilang pengghosting wanita. Astagfirullahaladzim. Istighfar lu gak boleh kayak gitu. Itu masuknya Cogil gak? Tergantung, coba lu cerita dulu. Ya kayak cuman deket liburan bareng. Liburan bareng. Itu bukan Cogil, cobreng. Cowok gambreng maksudnya. Gambreng. Kayak gitu cuman deket tapi ya udah ngilang ghosting. Tapi ghosting terparah lu deh yang sampai bikin nih cewek mungkin di posisi dia kayak, nih cowok nih sialan nih, gue istighfar lu gitu. Sebenarnya bukan ghosting sih sebenarnya karena dari gue nya sebenarnya nggak yang punya rasa ke dia sebenarnya. Gimana? Gue nggak punya rasa ke dia sebenarnya. Terus lu deketin karena? Kita emang deket aja, emang deket karena deket satu tongkrongan, satu tempat circle, satu apa gitu. Oke. Dia yang mungkin salah mengartikan gitu. Oh kurang lebih mungkin sama kali ya sama yang cerita gue tadi ya? Mungkin bisa jadi. Ya. Tapi gue kan nggak merasa PHP, kok lu bisa merasa PHP? Setelah gue pikir-pikir kayak iya gue PHP juga gitu. Oh iya benar-benar, berarti kita gitu. sama sebenarnya. Iya gitu. Abis itu reaksi si ceweknya gimana? Sekarang body block sih. Makanya lu kalau ngomong yang baik-baik Bang. Iya. Lu nyakitin dia kali. Ya, orang juga punya perasaan. Iya mikir lu. Makan hati mulut dia Bang. Jengkol kek. Tapi jengkol enak loh. Jengkol boleh tap in. Nah tapi nih Bang, gue tuh pernah ngeliat di TikTok. Itu kumpulan para cegil. Lewat tren Mbak Taylor. Tren Mbak Taylor ini membantu ya, membuat saya ketawa guling-guling nih, terbahak-bahak. Kayak Mbak Taylor aku masak nasi belum dicetekin nih.
Tan lu, gue cari dulu bentar. Ayam. Kenceng banget suaranya. Nah, gue nemu nih bang di trennya Mbak Taylor, nama akunnya tuh MFTML. Hah? Mungkin namanya Miftah kali ya. Oh ya mungkin. Nah ini menurut gue cegil parah. Cegil parah. Suhunya cegil nih. Hormat gerak. Ancestor nih. Ke FTM FM. Udah pusing dia yang denger juga. Katanya gini, Taylor, aku pernah nekat keluar kota untuk temuin ibunya karena diputusin. Terus aku bilang ke ibunya, Bu, saya serius sama anak ibu, padahal aku yang cewek. Ya Allah, ya elah, seberharga apa tuh cowok sampai lu gituin? Iya. Lu, tapi bagus Mbak, kayak gitu mending. Gue salut sama orang-orang kayak gini nih. Gue salut maksudnya, dia bener-bener berusaha seberjuang itu. Cewek kalau udah suka emang effort. Bagi cewek-cewek gini. Enggak, cewek kalau udah suka kadang lupa kalau dia punya otak. Kadang dia terlalu mengedepankan perasaan. Karena cowok pakai logika kan kadang. Cewek pakai perasaan. Ya, kadang kagak baik gitu juga kali ya buat para perempuan. Kadang kalau suka sama orang, ya senaturalnya aja lah. Karena kalau cewek itu kadang posisi serba salah kadang Bar. Kadang kayak misalkan dia suka sama cowok tapi karena biasanya cewek itu nggak bisa gerak duluan, jadi dia tuh kesiksa gitu. Biasa kalau cewek itu kayak gitu. Oh, akhirnya dia menunggu. Iya, tapi lama-lama kayak nggak datang nih, jadi gue yang maju duluan dah gitu. Oh, tapi kan kalau di kasus mbaknya dia udah pacaran diputusin. Iya. Terus dia langsung ketemu sama ibunya. Udah sebegitu. Lakinya juga kagak punya otak sih. Iya, udah dapat begitu, udah cocok jadi ibu tuh buat anak-anak lu. Lu nyari kayak gimana lagi emang, Neng? Bang. Pelakunya laki-laki. Iya. Bang, yang kayak gitu lu pertahanin, Bang. Udah effort, udah apa. Lu nyari yang masih muda yang semok mulu lu ke depan gua nih. Bercanda ya. Kok gue menyudutkan lu banget ya. Aduh, sorry banget nih. Ntar para SJW keluar gua mati nih gua. Ada lagi Bang, lu bisa baca kali ya Bang ya. Kan gua kirimin tuh Bang. Gue baca ya. Iya. Mbak Taylor. Oh. Aku pernah close friend yang isinya dia Doi. Kebanyakan gaya sih. Yang isinya Doi doang. Karena Doi tinggal di Singapura, jadi gue post foto lama gue lagi makan di restoran dekat daerahnya. Doi nge-reply, ngajakin ketemu. Panik dong gue, karena posisi gue sebenarnya lagi di Jakarta. Akhirnya gue ngeles lah, lagi capek, dan malah ngajak besok malamnya. Saat itu gue pesen tiket juga ke gue tiket pesawat dan hotel buat besok. Udah excited banget nih gue nih mau ketemu Doi. Pas ketemu Doi, dia malah ceritain gebetannya dengan muka yang bahagia dan minta advice gue gimana, dan gue malah support dia buat deketin gebetannya walaupun hampir nangis. Ya Allah. Mbak, emang boleh se-effort itu? Jakarta Singapura kan jauh. Ini mbaknya orang kaya. Saya Jakarta Bandung aja mikir 2 kali Mbak. Jakarta Depok. Jadi mbaknya bilang kalau misalnya dia lagi seolah-olah lagi di Singapura. Iya. Ternyata gebetannya ngajakin ketemu. Ya, aku lagi di Jakarta nih. Yaudah gue bela-belain dah, gue ke Singapura dulu dah gitu. Oh, dia bilang gak mau ketemu hari itu. Malam itu ya, malam itu. Akhirnya ditunda besok dan dia OTW. OTW langsung beli tiket saat itu juga. Tiket pesawat atau tiket hotel. Oh wow, Mbak pinjam 100 ada Mbak. Kayaknya banyak orang kaya nih. Pas ketemu tapi malah ngomongin gebetan si cowok itu malah. Ya Allah. Udah capek-capek gue dari Jakarta ke Singapura. Lagi pakai bohong sih. Dari awal aja, tapi emang si cowoknya juga kebangetan juga sih. Udah ngajakin ketemu orang, cewek ya kan konteksnya pasti udah menuju ke sana dong. Iya dong. Ya maksudnya konteksnya kayak kita ketemuan nih besok, itu kan ngedate. Ya oke sih sampai mukul gue. Oke sini pasti dating kan kalau cowok dan cewek itu bertemu gitu. Iya, maksudnya itu date, bener dating kan. Terus lu bahas cewek yang lain maksudnya apa? Bisa jadi cowoknya kayak dia mau ngetes kali. Tapi masih yang ngetes kebangetan on. Gak boleh gitu Bang. Gak boleh gitu ya, istighfar. Gak boleh gitu kok. Oh koko. Kalau berasumsi emang dia koko. Lu jangan rasis lu di konten ini nih. Di konten netral nih. Ke Singapura. Mbaknya bule malah. Cek ya.
Mbaknya bule mbak istri. Oh, iya. Gak boleh gitu mister. Gak boleh gitu mister. Boleh gitu lah. Ken lah. Iya. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah kalau kalian pernah nggak sih ngalamin tentang yang cegil gitu? Atau kalian sebenarnya cegil? Udah alumni cegil? Justru kalian tidak sadar kalau kalian itu sebenarnya cegil gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalian senekat itu gitu. Terus ada yang berani keluar dari rumah. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya sabar, para wanita sabar, dengerin kata-kata saya nih. Lu jadi orang yang bener-bener aja. Ya, maksudnya lu boleh sedih. Pasti kan setiap orang punya masalahnya yang berbeda-beda. Betul. Tapi selalu ingat Tuhan. Betul. Ingat punya teman. Betul. Kalau gue jujur ya, gue seneng kalau ketika ada yang nge-DM gue atau baca di komen tuh kayak, Bang makasih ya, hari ini mood gue lagi parah banget, lagi hancur banget. Dan ketika nonton konten lo gue kayak jadi semangat lagi. Tapi serius, itu tuh gue bener-bener tersentuh gitu. Dan itu membuat semangat untuk kayaknya kalau menyebarkan sesuatu yang positif, insya Allah juga akan memberikan hal yang positif. Maksudnya orang terimanya positif juga gitu. Jadi itulah tujuan dibuatnya podcast DBS. Jadi gue nggak pengen, kita semua nggak pengen kita meneror kalian malam-malam. Kita juga nggak mau membuat kalian sedih-sedih. Kita pengen kalian terhibur. Hidup udah berat, kayak happy aja lah kita. Gitu. Iya, lu bahas politik nih. Aduh pusing, gua nggak ngerti nih masalahnya. Sedih-sedih, ya jangan nih. Yeah. Harus dihibur makanya. Nonton podcast dari episode 1 sampai episode 1000 nanti. Wah, banyak banget tuh, satu aja susah banget bikinnya ternyata. Gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Gitu. Untuk episode pertama kita ngomongin tentang shit. Kayak tarian ular. Jadi apa nih kesimpulan? Nggak usah kesimpulan kali ya. Nggak usah, pokoknya. Jadi untuk para cegil di luar sana, apa yang pengen lu sampaikan bang? Istighfar. Aku mau kata-kata itu lagi. Keduluanan. Buat para cegil di luar sana, tetaplah menjadi cegil karena kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri selama kalian tidak melakukan tindakan kriminal ya. Tolong tetap dikondisikan ya. Secegil-cegilnya nggak boleh kriminal, oke? Nggak boleh narkoba. Iklan lainnya masyarakat muncul di sini. Pesan ini disampaikan oleh gitu ya. Disampaikan oleh. Di belakangnya gitu. Di belakangnya gitu tuh biasanya. Udah cukup kayaknya. Semoga apa? Episode 1 berarti kurang lebih. Iya kurang lebih episode kan kayak gini. Kita kan jadi main games bar. Oh iya kita kan ada game. Iya gimana? Oh iya. Hostnya nggak nyiapin game lagi. Ini podcast apa nih? Podcast hancur nih. Oke, karena di episode selanjutnya kita akan bahas tentang DM yang mungkin salah, atau mungkin kita akan membahas tentang orang-orang yang mendengarkan orang-orang yang diomongin di TikTok sama gua itu ternyata dengerin gua. Nah, dan dia nge-DM gua. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita bahas di episode yang kedua. Tapi kita nggak horor, suaranya doang yang horor. Iya. Tetap have fun ya guys, gitu. Jadi selamat beraktivitas lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Pokoknya selamat tidur yang lagi dengerin ini mau tidur, selamat bekerja yang lagi dengerin ini mau kerja, selamat HP yang lagi HP, pokoknya selamat aja pokoknya. Iya, tetap the best, tetap menjadi manusia yang sabar, tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Dan kalian harus tetap menjadi manusia yang the best yang ada di lingkungan kalian nih. Jangan sampai kalian menjadi yang tidak the best. Allah. Kita ketemu di episode selanjutnya, ditutup dengan pantun dimulai dari Bang Akhir. Ayo Bang. Pokoknya buat para sabar, makan hiu makan tomat. Makan hiu. Udah, gak usah makin banget deh. Udah, dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. The best. Sya'illah. Kita ada lagunya. Kita ada lagunya. Menurutmu apa benar selama ini?